Peran guru gede ya, Miss ya? Luar biasa. Di buku itu luar biasa rumit, tapi dia menyampaikannya dengan sangat sederhana. Tetap itu kadang susah loh. Biasanya anak-anak yang lagi seneng happy akan sesuatu, dia akan cerita sama temennya. Ayo Miss, belajar lagi yang halaman selanjutnya kalau udah selesai satu halaman. Itu nggak mau berhenti. Jadinya kita yang ngajar itu juga semangat. Tidak sekedar kasih tugas selesai gitu. Ngajar di kelas, kasih tugas, besok kumpul. Tidak bisa seperti itu. Halo teman-teman semua, balik lagi ke YouTube channel aku, Guards of September. Jadi di segmen ini, segmen pertama dari Ghost Bincang Karir. Di sini udah ada Miss Agda. Halo Miss. Halo, Makasih Miss sudah menyempatkan hadir untuk duduk di sini. sama. Gimana kabarnya nih Miss? Alhamdulillah sehat. Sevina gimana kabarnya? Baik juga Miss, alhamdulillah. Kangen Sevina, kangen Jambi. Masya Allah, kami juga kangen Miss. Udahlah sekalian pulang ke Jambi, sekalian kabarin Sevina. Nah, dulu ditawarin juga. Iya, pas live IG ya Miss. Ayo Miss podcast. Ya, guys. Dan akhirnya hari ini Yes, ya. jadi ini. Nah, ini kita bakal ngomongin tentang pendidikan ya, Miss. Pendidikan di Indonesia. Terus nanti Sevina bakal kayak ngomongin tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia gitu. Mau nanyain tentang pendapat Miss, gimana pandangan Miss. Kan Miss menjadi guru ini udah berapa tahun nih, Miss? Wow, hampir 7 tahun. Hampir 7 sepertinya. tahun. Iya. Wah, senior banget nih, Miss. Kami belum apa-apa. Ya, kan mulainya juga sepertinya seumuran Sevina dulu, 19-20 gitu. Jadi senior sih belum ya, cuman terus belajar sama mengembangkan diri aja. Miss jadi guru itu pas udah wisuda atau gimana tuh Miss waktu itu? Pertama kali jadi guru itu Miss masih inget ditawarin sama senior Miss di SMA. Jadi kami berdua itu junior dan senior, tapi Miss nggak tahu dulu waktu itu dia senior Miss. Dia tiba-tiba nyamperin Miss gitu ya? Sepertinya menghubungi lewat medsos ya, cuman Miss lupa medsosnya apa. Habis itu ya udah mengajar deh. Waktu itu Miss antara semester 3 atau semester 4. Miss lupa. Umurnya waktu itu kalau nggak 19-20, Miss lupa juga. Iya. Jadi ya awalnya mulai ngajar. Kelas pertama Miss itu anak SD kelas 4. Kelas 4, satu orang gitu kayak privat? Satu kelas. Isinya itu sepertinya hampir 10 orang. Itu kayak di weekend atau gimana tuh Miss? Itu di weekday tapi jam setelah kuliah. Agak-agak sore gitu kali ya Miss? Iya, sekitar habis asar kayak gitu jam 4. Itu kayak ganti-gantian sama senior Miss atau gimana waktu itu? Enggak, jadi mereka itu konsepnya kan bimbel. Jadi kelasnya itu tidak bahasa Inggris saja. Jadi Miss yang pegang bahasa Inggrisnya, senior Miss yang pegang yang lainnya. Gitu. Jadi kayak perkumpulan guru-guru bahasa gitu Miss, terus ada kelas-kelasnya. Betul. Waktu itu mandinya gimana tuh Miss? Waktu itu mungkin karena dinilainya masih pemula dan memang pemula, jadi ya masih jauh dari yang belakangan Miss ngajar ya, yang sekarang inilah jauh banget gitu. Tidak bisa sebut nominal ya. Oke. Tapi ya jauh gitu. Kalau mau dibandingkan dengan kondisi sekarang sangat berbeda. Tapi itu karena ternyata suka, setelah satu kali coba mengajar lalu suka, jadinya nagih. Jadinya bukan mengejar bayarannya, tapi mengejar momen mengajar di kelasnya. Wah. Seru gitu kan ngajar ketemu anak-anak. Mereka ternyata tuh aktif ya mau belajar. Merekanya juga nagih, ayo dong lagi dong gitu. Ayo Miss, belajar lagi yang halaman selanjutnya kalau udah selesai satu halaman. Itu nggak mau berhenti gitu. Jadinya kita yang ngajar tuh juga semangat, langsung ayo terus deh gitu. Sampai benar-benar waktunya tuh habis. Karena kalau udah waktunya habis tuh mereka masih minta tambah. Cuman kan tetap mau maghrib ya harus pulang kayak gitu. Berarti interaksi dari anak didiknya juga oke gitu ya Miss? Iya. Anak-anak itu kan jujur gitu ya. Jadi mereka antara bersikap sama bertutur itu pasti sejalan. Nggak bisa bohong. Pasti ada momen dimana mereka capek atau lemes atau males. Ya itu tinggal gurunya lagi yang mau bawa suasananya gimana.
gitu. Miss lebih cocok ke anak-anak yang SD atau SMP atau SMA gitu, Miss. Miss cocok buat model mengajar Miss. Sebenarnya tuh kalau ngomongin kecocokan antara level sekolah sama cara mengajar, sebenarnya itu bisa diadaptasikan gitu. Miss berusaha mengadaptasikan. Jadi nggak bisa gaya mengajar yang sama dipakai untuk semua level. Nggak bisa. Cuman kalau masalah favorit Miss nih ngajar anak-anak yang mana gitu ya. Sejauh ini anak-anak SMA. Karena dunia mereka itu yang luar biasa berwarna dan yang paling menantang. Karena mood mereka itu setiap hari bisa aja berubah. Setiap pertemuan tuh bisa berubah gitu. Kadang ada aja satu hal yang bikin mereka super bahagia. Pertemuan selanjutnya mereka sedih-sedih gimana, entah galau, ada apa gitu. Pertemuan selanjutnya beda lagi. Gitu, berwarna itu, senaik turun. Itu buat ngajar anak SMA berarti harus menyesuaikan diri gitu ya, Miss. Karena memang umur-umur yang hari-harinya tuh berwarna gitu, naik turun, naik turun. Iya. Nah, ini pertanyaan pertama buat Miss. Alasan dulu mau menjadi guru gitu. Ini sebuah pertanyaan yang jawabannya harus diingat jauh-jauh nih karena sudah lama ya. Pertama kali momen Miss pengen jadi guru itu bukan di momen yang ditawarin senior. Bukan. Ada waktu Miss masih SMA gitu ya, Miss les di satu tempat kursus. Terus disitulah ada keinginan Miss pengen jadi guru. Karena selama proses belajar di tempat les itu, Miss merasakan pengajaran dari guru yang berbeda-beda kan. Ada yang satu metodenya enak, yang dua transfer ilmunya lancar, yang tiga gimana, yang empat gimana. Nah, keinginan yang muncul itu adalah mengkombinasikan semuanya. Kayak gitu, gimana sih caranya supaya saya bisa gitu mengombinasikan semuanya. Ada yang dia tuh metodenya udah enak ya, Saf. Cuman ketika penyampaian gimana di buku gitu deh disampaikannya. Nah, yang lain metodenya tuh biasa aja, tapi di buku itu luar biasa rumit, tapi dia menyampaikannya dengan sangat sederhana. Nah, itu yang Miss mau kombinasiin. Gimana caranya supaya metodenya enak, tapi nyampeinnya juga bisa menyederhanakan. Makanya Miss nggak suka mengajar yang rumit-rumit A, B, C, D, E, F, G. Kalau ada satu materi yang rumit, akan berusaha Miss sederhanakan. Supaya ngertinya tuh lebih gampang. Bener banget sih, itu metode itu beneran diterapkan oleh Miss Akda. Karena aku ini ketemu Miss Akda itu di kelas Akses Micro Scholarship. Jadi itu kayak kelas les bahasa Inggris gitu ya, Miss, yang diadakan oleh Duta Besar Amerika yang di Indonesia. Terus di situ kami belajar selama 2 tahun dan Miss ini salah satu guru kami gitu. Ya, di situ banget. Situ deh kenal Sevina. Tapi sebelum itu Miss juga PPL di SMP 7 ya, Miss? SMP Sevina dulu. Oke, SMP Sevina dulu ya. Iya, dulu di SMP 7 itu. Pas PPL itu adalah pengalaman Miss masuk ke kelas-kelas besar. Lagi-lagi kalau ditanya mana yang suka kelas besar atau kelas kecil atau kelas sedang, Miss lebih suka kelas kecil yang isinya 5-10. Lebih intensif gitu kan. Kalau kayak Akses 20 itu ya kelas sedang. Kalau kayak di sekolah itu udah kelas besar. Agak sulit juga ya, Miss, kayak menyamakan isi kelas gitu. Tantangannya itu kalau di kelas besar, level anaknya itu variatif. Tidak berarti di kelas kecil tidak variatif ya. Cuman kalau di kelas kecil, level anaknya variatif, kita tuh masih bisa saling menunggu gitu. Masih bisa memusatkan perhatian pada anak yang mungkin levelnya ada di bawah gitu. Tapi kalau di kelas besar, levelnya variatif, kita sulit mau membagi waktu 1-2 jam pelajaran di kelas itu sulit gitu. Sedangkan ada materi yang harus dikejar ya, Betul, tantangan jadi guru di kelas besar dan di sekolah itu salah satunya adalah materi yang harus diselesaikan sesuai jadwal. Dan gak bisa dilewatin, harus dijalan terus. Waktu Miss ngajar di Akses sih, kalau dari Sevina sendiri ya, Miss, kayak ini sekalian testimoni gitu ya. Miss ini ngajarnya tuh bukan kayak guru-guru kebanyakan gitu. Jadi kayak misalnya pas Miss jelasin itu pasti kayak ya udah nyambung-nyambung aja gitu. Kayak di kepala kita tuh nggak ada waktu pas kita ini maksud gurunya tuh yang mana ya gitu. Jadi kayak nyambung gitu, interaksinya tuh nyambung gitu. Jadi Alhamdulillah.
Mantap. Alhamdulillah. Soalnya iya gitu tuh, kalau ngajar Sevina dan teman-teman, kalau ditanya ada pertanyaan, is there any question? Nggak ada. Kirain males nanya gitu kan. Atau udahlah cepet aja lah kelas ini gitu. Waktu itu sih kalau Sevina sih karena udah paham benar gitu, Miss. Oke, soalnya oke gitu pengajaran. Jadi kayak apa ya, Miss itu juga salah satu figure yang Sevina lihat sebagai guru gitu. Kayak beneran guru yang bukan cuman kayak ngasih tugas, kasih nilai, bukan gitu. Tapi bener guru yang mengajari kayak gitu. Alhamdulillah. Terima kasih testimoninya, Sev. Iya, sama-sama Miss. Bisa nih yang mau diajar Miss, kontak yang di bawah ini ya, ada Instagramnya nanti dimasukin. Terima kasih. Itu alasan Miss jadi guru ya, karena melihat guru-guru yang pernah mengajar Miss, terus gimana Miss mau mengkombinasi metode pengajaran mereka. Jadi itu juga alasan Miss dulu memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tidak juga sih, Oh, nggak kalau memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris itu semata-mata karena sejujurnya Miss dulu nggak tahu Miss bisanya apa selain bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi dulu kan pas SMA jurusannya IPA nih. Ternyata pas dijalani jadinya IPA gandungan. Alias matematika nggak pinter, biologi nggak juga, fisika, kimia semuanya nggak ada yang Miss rasakan nyaman untuk Miss pelajari kira-kira nanti 4 tahun selama kuliah lah gitu. Nggak ada yang kalau dari prediksi Miss ke depan gitu ya. Kayaknya nggak mau deh belajar matematika setiap hari 4 tahun gitu, nggak. Cuman bahasa Inggris yang bikin Miss ngerasa mau belajar setiap hari. Mungkin nomor 2-nya yaitu bahasa Indonesia. Ketika pilih jurusan kuliah, pilihnya cuma bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Arti guru menurut Miss? Berkaca dari orang-orang yang pernah menjadi guru Miss, yang masih menjadi guru Miss, menurut Miss guru itu bukan sekedar profesi yang kerjaannya menyampaikan pengetahuan, mentransfer ilmu, tidak. Guru itu panutan, guru itu teladan. Gimana gurunya mencontohkan, seperti itulah nanti muridnya akan berperilaku, seperti itu. Pendidik, betul. Mau guru itu kerjanya di kota, mau di desa, sekolah negeri, swasta, sekolah apa, tetap aja proses seorang anak menjadi anak yang punya adab yang baik, etika yang baik, punya isi otak yang keren, itu ada di tangan guru, selain orang tua tentunya. Tapi kan lagi-lagi pendidikan formal yang kebanyakan anak Indonesia laksanakan atau orang tuanya pilih, itu memang ada di tangan guru. Jadi guru itu perannya besar, sangat berarti, harus kita hargai setinggi-tingginya, harus kita apresiasi, harus kita hormati, tapi juga tanggung jawabnya luar biasa besar. Bayangkan nih Sevia, misalnya Miss ngajar Sevina dan teman-teman, tiba-tiba ada satu ilmu atau satu pengetahuan, satu subjek yang Miss salah ajarkan ke Sevina. Sampai Sevina menemukan apa yang benar, Sevina akan terus memakai kesalahan itu kan. Sepanjang itulah Miss akan menanggung dosa, ibaratnya seperti itu. Nah, itu yang Miss maksud dengan tanggung jawab yang besar. Kayak gitu. Makanya Miss tadi bilang, sebagai guru, meskipun Sevina bilang Miss sudah cukup lama, tapi ya enggak. Tidak melepas tanggung jawab untuk belajar terus, untuk mengembangkan diri terus. Tidak boleh meninggi, tidak juga harus merendah diri. Kayak gitu. Wow, dalam banget ya. Begitu. Nah, itu arti guru dari Miss Akda. Oke. Yang ketiga ya, Miss? Boleh. Arti pendidikan bagi Miss Akda. Pendidikan itu kan salah satu cara kita supaya kita menjadi orang yang benar-benar terdidik. Dalam artian tidak harus melalui sekolah formal. Tapi ya boleh aja, anak-anak kan sekarang banyak yang homeschooling atau sekolah apa, sekolah alam dan macem-macem lah, terserah. Tapi intinya selama itu membuat kita menjadi manusia yang terdidik, yang lebih baik. Ya lagi-lagi deh, Miss itu suka agak terganggu sama anak-anak sekarang yang mungkin pada pinter-pinter ya, tapi tuh etikanya kurang, tata keramanya kurang, kesopan santunan sama orang tuanya tuh juga kurang gitu. Jadi salah satu fungsi pendidikan menurut Miss selain membuat seseorang pintar, pandai, juga membentuk karakter yang positif. Jadi kalau ada anak yang
Dia luar biasa pintar, pandai dalam pelajaran, dia bagus, tapi etika, adabnya, karakternya tidak, ya itu ada yang gagal di dalam proses pendidikannya. Harus ditemukan di proses yang mana itu gagalnya. Seperti itu. Wah, jadi pendidikan bukan cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak siswa ya. Karakter. Masya Allah. Iya. Keren banget. Oke, masuk ke pertanyaan keempat ya, Miss. Tipe-tipe murid yang udah pernah Miss temui dan bagaimana cara Miss untuk menghandle tipe-tipe anak itu? Murid itu beragam, dari background kehidupannya juga beragam, dari cara belajarnya juga beragam. Tapi yang paling mempengaruhi kalau dalam proses pembelajaran itu biasanya mood mereka tuh lagi gimana gitu ya. Dan mood ini tuh berubah-ubah pasti setiap belajar. Kalau lagi menghadapi murid yang moodnya bahagia, senang, happy, tetap itu kadang susah loh. Biasanya anak-anak yang lagi senang, happy akan sesuatu, dia akan cerita sama temennya. Dan itu bisa aja nih gurunya di depan nih menjelaskan sesuatu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk bercerita dulu ke temannya. Hari ini aku lagi bahagia, sebabnya adalah A, B, C, D, E. Cerita-cerita terus. Temennya, karena dia sayang sama temennya ini, ya udah diladenin. Itu satu. Sulit tuh. Cara menghandle-nya, diikut dengerin. Jadi gurunya nimbrung. Kenapa kamu bahagia hari ini? Cerita tuh nanti dia. Kita dengerin aja. Terus sebisa mungkin kita bawa deh dia balik ke pelajaran. Ditangkepin aja dulu. Kayak gitu. Karena biasanya kalau satu orang bahagia, yang nanti yang lain tuh tertarik juga. Ini kebahagiaannya lagi ngapain sih? Gitu. Energinya nyalur gitu ya, Miss? Energinya nyalur. Satu orang bahagia, nanti bisa jadi yang lain juga. Gitu. Kalau ada yang lagi moodnya sedih gitu karena sesuatu hal, misalnya orang tuanya sakit atau apa, itu akan kelihatan dia tidak fokus belajar atau dia diem. Dia tetap memperhatikan tapi dia diem aja, dia tidak berinteraksi kayak gitu-gitu. Enakan secara personal karena biasanya hal-hal buruk dia nggak suka membagikan. Enakan secara personal, nanti misalnya udah selesai kelas atau di tengah-tengah kelas lagi kerjain soal atau latihan, misalnya kita chat aja. Kamu lagi kenapa? Ada masalah apa? Gitu. Kok diem? Kok nggak semangat belajarnya? Di akses itu kan mungkin Sevina tahu atau nggak tahu tuh suka tuh kayak gitu. Manggil siswa abis kelas kalau Miss sama Pak Dedi lihat ada yang salah sama anak ini. Cuman mungkin kalian nggak tahu kali ya. Kayaknya pernah sih beberapa kali kayak disuruh stay dulu. Iya, disuruh stay dulu. Yaitu kami menangkap ada yang salah gitu. Apa nih? Jadi kami mau gali. Anaknya mau cerita atau enggak ya terserah dia. Pada akhirnya kami berusaha mencari tahu anaknya kenapa. Kalau dia mau cerita, ya dia akan cerita. Kalau enggak, nanti dicobakan ke pertemuan selanjutnya. Apabila dia masih seperti itu dan belum mau cerita, mungkin kami akan tanya orang tuanya. Karena itu mempengaruhi kinerja anaknya di kelas gitu ya. Betul. Pencapaian, performance, penampilannya, gimana dia belajar, yang mungkin biasanya punya kecepatan belajar yang tinggi gitu ya. Ketika dia ada masalah, dia jadi bukan mau bilang dia jadi lambat, tidak, dia lebih ke tidak ingin mencapai kecepatan yang sama gitu. Padahal kan bagus kalau kemajuan belajarnya itu naik-naik terus atau stabil. Kayak gitu kan sayang aja. Peran guru gede ya, Miss ya? Luar biasa. Nggak cuman misalnya udah kasih tugas selesai, latihan selesai, tapi nggak gitu doang. Dalam sudut pandang Miss pribadi tidak seperti itu ya. Dari orang-orang, dari guru-guru yang Miss teladani juga semuanya memberi teladan yang tidak sekedar kasih tugas selesai gitu. Ngajar di kelas, kasih tugas, besok kumpul. Tidak bisa seperti itu. Karena ya itu tadi, peran guru itu lebih dari sekedar transfer ilmu kan. Ada tanggung jawab untuk membentuk, menjaga kestabilan siswa dan lain-lain dan banyak. Wow. Makanya kalau ada orang memang sudah milih jadi guru seumur hidupnya gitu ya, dan selama seumur hidupnya dia memang bertanggung jawab, mungkin yang kayak Sevina lihat di film Laskar Pelangi, itu sih orang yang kita harus hormati setinggi-tingginya. Kalau perlu, kalau kita punya wewenang, kita kasih penghargaan deh gitu. Wow. Kayak gitu.
Miss juga pas diakses dulu, misalnya kelas udah selesai, nggak langsung kayak dilepas gitu, nggak. Miss tetap kayak nungguin kami pulang, semua dijemput gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh nggak selesai pas jam kelar, udah selesai, nggak. Tapi Miss tungguin, terus sambil ajak cerita, pendekatan gitu. Ya, sekalian membunuh waktu juga kan, dan mengenal lebih jauh satu sama lain gitu. Karena kalau kita semakin kenal, di kelas juga akan semakin enak mengatur alur pengajarannya, sudah sama-sama paham gitu. Tahu karakter ya, Miss. Tahu karakter, lebih bisa baca situasi juga. Miss juga tipe guru yang hangout sama anak-anak didiknya. Kurang kece apalagi. Karena ya kalau mau gitu ya tentu kita bisa membangun hubungan personal di luar kelas yang efeknya juga baik menurut Miss ya, dalam sudut pandang Miss. Cuman kan pasti ada porsinya, nggak banyak banget, nggak sedikit banget gitu. Adalah porsi-porsi untuk berteman, bergaul sama kalian. Tujuannya apa? Dan tertariknya kenapa ya? Karena biasanya remaja-remaja itu masih pure gitu, masih murni gitu. Ada yang polos dan masih pengen tahu dunia luar tuh kayak apa sih. Kadang tuh punya keinginan untuk menjaga. Karena dulu misalnya pas di SMP 7 gitu ya, anak-anak nih tontonannya tuh udah selebgram yang gimana gitu, yang tidak semua kegiatannya positif. Yang ditonton tuh Instagram story selebgram yang kadang kegiatannya itu mengarah ke hal-hal negatif atau seharusnya tidak ditonton pada anak-anak seumur itu gitu. Jadi kadang tuh yang bisa mendistraksi, yang bisa mengalihkan adalah ngobrol, menghabiskan waktu bersama, daripada mereka liatin yang aneh-aneh lah gitu. Begitu. Salah satu fungsi dari ngobrol sama anak didik gitu. Karena tuh tidak penting perginya kemana gitu kalau kita mau hangout gitu ya. Tapi yang penting tuh bisa ngobrolnya, bisa tahu satu sama lainnya gitu. Oke, lanjut Miss? Ya. Oke. Ini Miss, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini